Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan media visual dalam pembelajaran. Kami di sini beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Muhammad Al-Farizi dengan NIM 210103110007. Yang kedua ada Rizky Istighfara dengan NIM 210103110013. Dan selanjutnya ada Devinatul Asriyah dengan NIM 210103110030. Di sini saya akan menyampaikan pengertian media visual. Media visual yaitu suatu teknologi yang dapat menghasilkan manfaat dan mempermudah dalam penyampaian materi dengan cara menggunakan mesin-mesin mekanis dan alat elektronik guna untuk menyajikan suatu materi seperti pesan-pesan suara dan gambar. Media sendiri dapat diartikan seperti perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam dunia pendidikan, media biasa diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional atau pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik agar mereka semangat dalam belajar. Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual ada yang dapat diproyeksikan dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Terdapat beberapa macam-macam media pembelajaran visual yang tidak dapat diproyeksikan. Di antaranya yaitu 1. Media realistis, yaitu benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat secara langsung ke objek tersebut. Kedua, model, yaitu benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, media grafis. Tergolong media pembelajaran visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Keempat, gambar atau foto. Gambar atau foto ini merupakan media yang paling sering digunakan. Kelima, sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. Keenam, diagram atau skema. Gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Ketujuh, bagian atau chart yang menyajikan suatu ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Yang kedelapan, grafik, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Yang kedua yaitu prinsip media visual. Media visual sangat bermanfaat serta fungsi, apalagi media berbasis visual. Kita harus ingat bahwa manusia, khususnya siswa, dapat menyerap suatu materi apabila materi yang diberikan dikemas dalam bentuk yang menarik dan mengesankan, sehingga materi tersebut dapat mereka simak terus mengingat-ingat di benak mereka, khususnya media visual dalam jenjang pendidikan, contohnya yaitu di sekolah dasar, dengan maksud supaya pembelajaran agar menjadi lebih bermakna dan menarik serta tetap menggunakan sistem pakem. Sistem pakem sendiri yaitu ada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Prinsip media visual itu sendiri meliputi 14 macam. Yang pertama yaitu pemberian bayangan dan juga warna. Yang kedua yaitu pemberian warna harus dengan cara yang realitas.
Yang ketiga yaitu harus mempersiapkan karakter atau gambar. Yang keempat yaitu elemen-elemen dan pesan visual harus disorot dan bisa dibedakan dari elemen-elemen yang lainnya. Yang kelima yaitu objek visual ditunjukkan untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam yaitu elemen visual yang terutama pada diagram. Yang ketujuh yaitu grafik yang diproyeksikan harus mudah dibaca dan dapat terbaca. Yang kedelapan yaitu menekankan kejelasan dan akurasi dalam semua elemen visual. Yang kesembilan yaitu menghindari image yang tidak sombong. Yang kesepuluh yaitu gunakan ide untuk mengembangkan konsep yang berbeda. Yang kesebelas yaitu ulangi presentasi visual dan melibatkan siswa atau siswi untuk meningkatkan ingatan atau memori. Yang ke-12 yaitu gunakan diagram atau grafik untuk mengilustrasikan ringkasan secara umum. Yang ke-13 yaitu visual image. Dimanfaatkan untuk menginformasi pada sasaran yaitu terutama pada teks. Yang terakhir yaitu usahakan visual itu yang sederhana mungkin supaya dapat diingat oleh siswa tersebut. Secara garis besar, prinsip pemilihan media visual tersebut dikategorikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu ketepatan dalam media visual, di mana menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar. Yang kedua yaitu membuat media visual agar efektif, yaitu dalam bentuk media visual juga dibuat secara sederhana. Yang ketiga yaitu media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga ingatan yang dicapai. Yang keempat yaitu media visual harus bersifat fleksibel mungkin. Yang kelima yaitu gunakan gambar yang dapat dibedakan antara konsep yang berbeda. Yang terakhir yaitu keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna secara realistik. Yang ketiga, macam-macam dan juga manfaat dari media visual. Yang pertama, media visual yang tidak diproyeksikan. Yang pertama, media realita. Media realita atau benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat secara langsung ke objek tersebut. Kelebihan dari media tersebut, realita adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa tersebut. Yang kedua yaitu model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang mana merupakan respirasi atau pengganti benda yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu media grafis tergolong dalam visual yang mana menyalurkan pesan melalui simbol-simbol dalam visual. Fungsi dari media grafis itu sendiri secara menarik perhatian, memperjelas sajian pembelajaran dan mengilustrasikan secara fakta dari konsep yang mudah dan terluapkan jika ia menjelaskan secara verbal.
Contoh dari kejelasan verbal itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama yaitu secara gambar atau foto. Yang kedua yaitu secara sketsa. Yang ketiga secara diagram atau skema. Yang keempat yaitu secara bagan atau charts. Yang kelima secara grafik. Media proyeksi. Yang pertama yaitu transparasi OHP merupakan sebuah alat bantu yang mengajarkan tatap muka sejati. Oleh sebab itu, letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Yang kedua yaitu menggunakan film bingkai atau slide. Adalah film transparan yang pada umumnya berukuran 35 cm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket tersebut berisi film bingkai yang terpisah satu sama lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran visual. Manfaat media visual antara lain yaitu yang pertama ada media bersifat konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. Yang kedua ada beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batasan ruang kelas. Melalui penggunaan media visual yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Yang keempat, lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Yang terakhir, penggunaannya praktis, maksudnya media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang. Misal penggunaan media proyeksi elektronik atau infocus. Dengan demikian, media pembelajaran visual sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar karena media visual memiliki peran yaitu memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Peserta didik akan terbantu dalam memahami materi yang kompleks. Pemanfaatan media visual juga berperan bagi peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Media pembelajaran visual ini mempunyai kunci walaupun dengan bentuk dan cara penyampaian yang berbeda-beda. Kemajuan teknologi telah membuat media ini semakin lengkap dan mudah, bahkan bisa menciptakan hal baru di dalam belajar. Kekurangan dan kelebihan media visual. Kekurangan media visual yaitu yang pertama, biaya pembuatan cukup. Lumayan mahal, dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuat harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. Yang kedua, visual yang sangat terbatas. Yang ketiga, lambat dan kurang praktis. Yang keempat, tidak adanya audio dikarenakan pembuatan hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tak bisa didengar oleh orang. Kelebihan media visual yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. Yang kedua, dapat memberikan minat dan keinginan baru. Yang ketiga, dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keempat, dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekelilingnya. Yang kelima, bisa mengatasi persoalan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, analisa sangat tajam bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi beritanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.